Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Salatu wassalamu ala rasulillah. La hawla wa la quwata illa billah. Pertama-tama kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana di kesempatan kali ini kita bisa bertemu bersama di acara rutin kita Delima Omong Bebas. Nah, ini sudah sampai pada jilid yang ke-39. Wes, luar biasa. Selamat Tua, datang. 39 itu tua. Wah, Hmm. istiwa ya. Selamat Harusnya datang Mas Adi Wahyono dan Mbak Evi, Tamala. pengunjung tetap atau apa yang selalu nambang tiap bulan di Delima Omong Bebas nemanin saya. Ini sebenarnya kemarin itu sudah sanggup juga itu Mas Puji Santosa. Tapi ini mendadak kok katanya masuk rumah sakit ya. Kita Ih, doakan apa semoga Puji karena Santoso masuk rumah sakit? Puji Santosa yang refresh kembali masa lalu. Puji Santoso Sakit ini sing ngomong mlaku gitu. bareng aku toh. Eh? Sing mlaku bareng aku ini Puji Santoso aku Ya, itu. iyalah, ya, ya. Aja keliru karo Puji Yuwono. Kok. Iya. Sing karo Paul toh. Ya, betul, betul. Iya, Ini katanya kena virus terus kok ketulang linu jadi harus Ya masuk Allah. rumah sakit ya. Kita flu, doakan. flu tulang itu. Mungkin bisa jadi ya. Hmm. Semoga Flu lekas tulang sembuh. ini ada ini flu tungkak ya. Oh, Om Fajril gue loh. Om Om Fajril. Oh Adi ya, sama Aman. ya. Iskancani itu Om Adi itu. iya. Selamat Aku datang sorry di agak IKN. telat. Telat itu aku golek nggon sing anu iki Ya, Mana ini belum? kita kita golek mulai nggon iki lho dengan unitnya nih aku ning unit nih golek ya nggon. wis Hmm. dinikmati dulu Wisma pas Ono love pampresnya kuwi yo. sambil layah-layah nanti kalau tak panggil langsung kudu nganu loh. Iya iki golek nggon tapi ning kantor anu dirusui. Oh iya. Ya Terus ini audit. kita temanya untuk kali ini berdamai dengan masa lalu itu sebenarnya ya mudah aja karena kita ini kan sejak kemarin kan temanya reuni mau ketemu gitu. Nah ini kan untuk pemanasan Delima Back to School yang nantinya apa akan kita laksanakan di bulan September itu sudah apa bergerak Mas Budi Laksono banyak sekali info yang ke saya tapi mau saya share ke teman-teman nanti tidak kebingungan ya banyak info Apa malah misal? bingungi sehingga tak tahan dulu ini kita fokusnya pada fun block aja yang besok ini kita laksanakan di bulan Agustus. Nah, Sinambi itu sebenarnya juga Mas Bakti Dewanto sudah ngobrol-ngobrol sama saya itu sebenarnya mau gabung juga ini nggak tahu nanti moga-moga bisa gabung bahwa berdamai dengan masa lalu itu dalam konteks negara boleh juga gitu. Madi kemarin apa kok nggak urusan kemerdekaan kita di bulan Agustus sebenarnya sudah dulu pernah di edisi keberapa itu Hmm. kita di bulan Agustus pernah ngobrol tentang apa proklamasi atau menuju kemerdekaan itu. Nah, ini kita format agak lain dengan nah nanti kalau konteks negara boleh aja masa lalunya itu menuju kemerdekaan. Ya. Kalau dalam konteks komunitas kita, ini masa lalunya adalah iya segala sesuatu yang ada di SMA dulu dan apa bagaimana nanti akan kita refresh kembali ketika akan reuni ya, bagi-bagi cerita, bagi-bagi berbagai pengalaman dan sebagainya. Dalam konteks diri pribadi ya tentu saja adalah pengalaman-pengalaman pribadi yang mungkin layak atau bisa di-sharing ke teman-teman yang berkaitan dengan masa lalu. Ya, apa sih masa lalu itu kan masa lalu yang sudah lewat ya. Biasanya menjadi kenangan bagi kita. Masa sekarang itu kenyataan dan masa depan adalah harapan. Depan. Tadi di intronya Om Adi sudah bisa merekonstruksi, yang ke depan aja sudah paham. Ini berarti orang waskito itu kalau dalam zaman dulu itu ngerti sak durunge winarah. Nah ini trek-trekan sama Mas Bakti itu. Dia juga sering-sering ngasih saya Koco Benggolo ke depan kayak apa. Tapi konteksnya adalah negara. Lah mungkin teman-teman dari masa lalu, masa sekarang, dan masa yang akan datang. Kalau Mbak Neko usul nanti apa yang bulan depan kita bahas yang akan datang masa depan. Nggih, monggo siap. Masa lalu ada, masa depan juga ada.
Tapi sebenarnya relevansinya dengan reuni aja ini ya, relevansinya dengan reuni. Ini saya selalu ditanya nih sama Mbak Evi ini, kai sopo, ora tau apal karo koncone. Sing ditobang kae lah, wah, jadi harus menjelaskan semuanya. Ya. Ya, Oleh karena itu, nasib. keterbatasan masa lalu itu coba dikomunikasikan ya. Saya itu agak risau dan juga geli juga itu. Yuli itu tanya saya itu, Bang, kemarin itu dulu bapakku itu usahanya jam itu namanya apa ya? Jam 7. Anaknya sendiri malah nggak tahu. No. Nah, kok tanya saya, no. Terus tak jawab, wah, katanya sumber waktu, no. Di cross ke omnya benar ternyata ya. Jadi saya nggak salah ingat itu. Ternyata masih lumayan ingatan saya gitu. Nah, mencoba untuk merangkai-rangkai masa lalu itu ternyata ya ya keasikan tersendiri ya. Mungkin itu modal saya, Om Adi ya. Mungkin keterima di Visipol itu kuat nih sejarah kali ya. Mungkin Hmm. mungkin itu kali ya, ya. Jadi mau merangkai-rangkai aja ini dari tesis, dari apa, dari skripsi, dari makalah itu jadi kan merangkai-rangkai aja ya logika ini ada kayak puzzle-puzzle kehidupan, puzzle-puzzle pemikiran gitu ya. Kita rajut menjadi suatu logika yang runtut akhirnya jadi sebuah karya. Nah, mungkin karya akademik kan kalau saya di sekolahan gitu. Tapi kalau teman-teman bisa jadi itu puzzle-puzzle itu menjadi suatu karya atau apa konstruksi kehidupannya masing-masing ya. Jadi kalau dulu kayak begini kok akhirnya begini. Ada sebab, ada akibat. Kalau ada sesuatu kok polanya begini, oh nanti akan jadi begitu. Nah, mungkin itu ya kira-kira apa ruang lingkup atau mungkin nanti kalau ada sesuatu yang akan disampaikan itu kerangkanya kira-kira seperti itu. Apa itu masa lalu dan masa lalu itu ada kalanya bisa jadi, nah ini, kenapa kata-kata berdamai itu sering-sering kan risau kita dengan masa lalu. Masa lalu itu menjadi suatu hantu, masa lalu itu sebagai suatu yang me, apa ya, mengingatkan kita akan sesuatu yang sifatnya traumatis. Nah, oleh karena itu, dalam berbagai kesempatan, kalau dari perspektif agama, tentu saja jelas ya, kita harus bersyukur, kita harus menerima apa adanya. Kalau falsafah Jawa itu nerimo ing pandum dan sebagainya. Ya, nanti ada beberapa kaidah-kaidah keagamaan, misalkan kita dalam konteks supaya hidup bahagia, hidup bijaksana, itu kan selalu menerima, selalu bersyukur. Jangan menganiaya diri sendiri. Nah, nanti ada itu berbagai pemahaman dari filsafat itu, stoikisme itu yang banyak juga itu mengkaji atau mendalami bagaimana orang bahagia itu jadi ojo ojo sering-sering menatap masa lalu gitu loh. Kalau ibaratnya itu kita jalan-jalan naik mobil itu yang dilihat spion terus ya gitu ya. Padahal kan mestinya harus tatapannya ke depan. Kalau spion terus itu kan ada kalanya ya mau mundur, mau parkir, mau apa lah itu kita lihat spion. Tapi untuk ke depan itu selalu harus lihat tatapannya ke depan ya. Ke lurus ke atas gitu ya. Kira-kira gitu ya. Jangan lihat spion terus. Kira-kira itu kisi-kisinya ini kan berhubung Mas Adi Wahyono sudah yang langsung tune in di apa ini di 0 menit tadi saya 0 19.30 wah ternyata ada. Monggo pemikiran boleh, ide boleh, gagasan boleh yang nanti relate dengan komunitas kita di Delima boleh dan juga relate dengan kehidupan masyarakat, bangsa dan sebagainya. Monggo Om. Ya, terima kasih Om Dul. Selamat malam nih Om Lubab sama Mbak Evi. Jadi sebelum membahas sesuatu itu, kita harus bertitik tolak pada dua hal. Sebenarnya problem statementnya itu apa? Yang kedua, problem realitasnya itu apa? Yang satu konseptual, yang satu eh, empiris ya. Jadi yang jadi masalah itu harus kita temukan dulu. Kenapa orang orang masih berpikiran kita harus berdamai dengan masa lalu? Itu adalah problem hari ini. Jadi kalau apabila hari ini itu dia menganggap bahwa masa lalu itu sebagai sebuah modal untuk mencapai masa depan, maka dia sudah berdamai dengan masa lalu itu. Tapi tidak jarang orang itu kan dalam dalam pemikiran maupun dalam tindakan itu selalu berfluktuasi, Pak. Jadi misalnya hari ini saya sudah menyatakan berdamai,
kemudian besok ada masalah apa, teringat lagi masa lalu. Jadi kalau soal masa lalu sebetulnya saya yang paling kompleks ini. Saya sudah mengalami berbagai hal yang sangat apa ya, sangat besar lah dimensinya. Lah ini dalam dalam konsep berdamai dengan masa lalu itu saya ingin membatasi pada konsep pribadi ya. Jadi secara di level pribadi itu seperti apa, gitu. Jadi kalau buku-buku yang saya pelajari tentang disiplin kelima itu, sebetulnya masa depan itu malah tidak ada, Pak. Masa depan itu adalah apa yang kita perbuat hari ini. Jadi akumulasi dan solusi-solusi kemarin itu akan menggambarkan posisi kita saat ini, dan kejernihan berpikir dan tindakan hari ini itu akan mewarnai kehidupan di masa yang akan datang. Ini kayaknya bahasanya terlalu konseptual ini. Nyantai, saya Eh, bebas. Jadi kenapa Bang Dul itu jadi masuk Visipol? Karena mungkin tidak terlalu mahir di bidang matematika, fisika, dan biologi. Sehingga solusi-solusi kemarin itu akan membawa dampak perjalanan kita hari ini. Kenapa Mas Lup itu sekarang jadi ahli di bidang infrastruktur? Ya karena sejak awal beliau menekuni hal-hal yang terkait dengan matematik, fisika, sehingga terjebak dalam tanda petik, atau paling enggak itu jalan hidupnya akan mengarah ke sana. Begitu juga Mbak Mbak Evi mungkin. Jadi dalam eh, saya hanya memberi pemikiran saja bahwa topik kali ini adalah memberi energi bagi kita bahwa masa lalu itu tidak untuk disesali, tidak untuk diratapi, eh, jangan terlalu dipikir juga, karena ini kan orientasi ke belakang nanti kalau gini caranya. Kalau hanya kita fokus pada masa lalu. Jadi tetap hidup ini kan hari ini dan besok. Masa lalu itu sudah nggak ada gitu loh. Masa lalu itu eh, cerminan gambaran persoalan yang tidak semuanya perlu diingat. Jadi kalau fokusnya hari ini, lah hari ini itu ya titik tolak eh, akumulasi dari kehidupan masa lalu dan rencana masa depan. Itu yang dirangkai hari ini. Sebagai sebuah bangsa kan saat ini sedang gencar ini dilakukan penulisan ulang sejarah ya. Jadi ternyata tokoh-tokoh kita pun tidak bisa berdamai dengan masa lalu itu loh. Banyak tokoh-tokoh kita yang masih belum clear satu sama lain menatap sebuah bangsa yang besar gitu loh, ya. Jadi tokoh-tokoh politik kan misalnya antara SBY dengan Bu Mega juga belum begitu clear. Antara Bu Mega apalagi dengan tambah Pak Jokowi juga masih bermasalah. Jadi ternyata beban sejarah itu masih dibawa sampai hari ini gitu loh. Ini memang sulit untuk dihilangkan itu, se- sepertinya nggak bisa legowo menghadapi persoalan. Tapi sebagai seorang beragama, sebetulnya kita memang mau tidak mau kita harus menyetujui atau meridhoi semua keputusan atau ketetapan dari Allah, dari Tuhan kita. Itu dalam kacamata agama, tetapi ternyata kan tidak bisa semua itu. Jadi dalam konteks reoni misalnya, kita tidak berusaha membangkitkan kenangan buruk atau apa ya dari masa lalu ya. Tapi bagaimana itu yang tadi saya sampaikan, problem statement hari ini itu akumulasi dari masa lalu dan keinginan menuju masa depan. Itulah hari ini. Hmm. Lah hari ini yang perlu dibangun itu loh. Hari ini yang mungkin koneksi-koneksi yang terputus atau persaudaraan-persaudaraan yang tidak berjalan mulus, atau ada harapan teman-teman yang mungkin bisa dibantu dengan kapasitas teman-teman kita yang lain juga. Karena kehidupan keluarga itu agak susah karena kita sekarang hidup itu yang nolong ya teman-teman semua itu loh. Jadi keluarga inti kita itu
akan sangat sulit menolong apa yang kita inginkan untuk kita cita-citakan. Sebagian besar itu yang menolong-nolong saya juga para teman-teman saya, para ya teman-teman main, teman kantor, teman apa, no. Keluarga kayaknya tidak punya kapasitas untuk membantu sepenuhnya itu loh. Hanya mendorong juga, mendorong aja sebagai yem-yeming uang urip itu duit keluarga, no. Tapi dalam hal-hal tertentu, dalam pekerjaan, dalam apa, pasti itu atas bantuan orang lain. Saya pindah ke Jakarta juga karena orang lain ya. Jadi itu intinya kalau kita menanam sebuah kebaikan itu akan menjadi modal untuk ke depan ya. Meskipun itu kita kita tidak tahu kapan itu akan dapat balasan. Tapi kita jalani kita ikhlas saja itu. Nah, apa yang saya sampaikan hari ini itu sudah melalui pergumulan besar bagaimana kehidupan saya di dunia yang lain itu menemui orang-orang yang sebagian besar itu menyalahkan orang lain ya. Jadi sebagian besar kita merasa didolimi oleh orang lain. Padahal sesungguhnya kita itu mendolimi diri kita sendiri, you know. Itu yang paling besar itu loh. Jadi upaya untuk mengurangi atau menyalahkan orang lain itu harus kembali kepada kesadaran kita bahwa semua tindakan-tindakan atau akibat dari tindakan kita itu ya bersumber dari kita sendiri, you know. Bukan orang lain itu. Ya saya kira itu dulu pemanasannya. Iya, Ya, ya. terima kasih. Ya, silakan untuk disambung yang lain nanti ketemu problemnya apa itu loh. Iya, Ya, ya. bagus. Masih. Mas Hmm, Adi sudah menyampaikan sudut pandang perspektifnya melihat masa lalu itu sebagai sebuah energi besar bahwa apa apa-apa problem masa sekarang itu juga disebabkan oleh masa lalu. Ini kalau dalam bahasa filsafat ya atau mungkin orang dulu hmm, sebelum ada agama itu juga sudah membicarakan ini. Filsafat hmm, Yunani itu dan juga apa dikembangkan di Romawi ketika itu adalah ada yang namanya aliran Stoikisme. Itu melihat bahwa kebahagiaan seseorang, problem seseorang itu ya bisa kita kendalikan sendiri sebenarnya ya. hmm, Jadi Pak Mas Adi bisa menyampaikan bahwa kebanyakan menyalahkan orang gitu ya. Kebanyakan hmm, apa tidak menunjuk ke diri ya. Tapi stoikisme itu melihat bahwa problem itu sebenarnya kan kita ini ya, kita ini yang mempersepsikan sesuatu yang menjadi problem ya. ya, Kalau kita nggak mempersepsikan itu sebagai problem kan bukan problem. Tapi Nah nyari itulah ini itu. aku udah di sini nonton nyanyi kono karaoke gitu. Nah itu Di sini lebih orang Polri mendalamnya. ya. Oleh karena itu ya ini yang mau masuk kedua itu Mbak Evi sebelum Om Flu tadi. Ya, Ada sepatah, dua patah, 10 patah kata atau 100 patah kata juga nggak apa-apa. Ini karena ini Dulu, dulu, nah, filmnya. dulu. Amin. iya, Iku loh. Nah, ini Itu, saya kasih clue sedikit itu aja orang ini. begitu. Jadi ada ya, ada Oh, itu. ada Ah, buka awal, buka awal. sesuatu bagaimana cara berdamai dengan masa lalu itu ada step by stepnya itu. Pertama, menerima apa adanya atau melupakan Wah, saya lagi nih. atau Bukan itu. merelakan Web ini aku pengen tanya. Tadi web atau itu tidak ada ya. mengikhlaskan atau Anu, ya web ya. mengistirahatkan hati lah. Ini nggak bisa Gawe nih. penak wae ya. Nggak nyampe. Ya, Ada web ini nggak kira-kira ada. itu. Monggo wah ini nanti Mbak Evi hujan. lanjut dalam perspektif yang lain. ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Om Adi, Bang Dul, Om Lubab. Ini ada Mbak Ningrum juga. Mbak Neng ya. Ya, syukur Alhamdulillah ini adalah delima omong bebas yang ke-39. Tadi saya mau masuk ke Zoom itu, dilalah rice cooker di rumah di pelosok kuning mati. Melayu sik nang dayu, tujono nang dayu cek ono rice cooker Pak Haryanto yang tidak dipakai terus dinggo. Iya,
Kalau Mas, saya beberapa Mas, waktu Bu yang Elmi, lalu Bu Elmi. eh, tanpa Itu. sengaja ini tanpa sengaja ketemu dengan seorang psikolog. Itu eh, sebagai kita membahas dari anu ya dari kehidupan kehidupan pribadi ya, kehidupan pribadi orang per orang gitu. Eh Biasanya itu kita ini menurut teman saya yang psikolog loh ya, bukan saya. Saya sih bukan ahli ahli psikologi, tapi dari teman saya yang psikolog itu menyampaikan eh kalau kita sekarang sudah tua, sudah dewasa, sudah tua, kemudian kita memiliki satu masalah, ya mungkin komunikasi dengan orang itu eh, tidak lancar. Kemudian yaitu kita sering nyalahkan orang. Terus kita mungkin di tempat kerja bermasalah dengan teman kita, kolega kita. Maka dilihat 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 dulu latar belakangnya si orang atau si pribadi ini. Dia itu punya lubang-lubang, istilahnya lubang-lubang di masa lalu enggak. Jadi seharusnya orang kalau dia itu eh, eh, artinya setiap orang pasti punya luka atau lubang di masa lalu ya. Misalkan anak kecil pun ya mungkin pengalamannya anak kecil pengalamannya rebutan mainan dengan sebayanya. Kalau dia kemudian merasa dia selalu kalah, maka dia akan membentuk satu eh, apa resistensi atau perilaku, jangan sampai kemudian dia dikalahkan oleh orang lain, sehingga dia bisa saja perilakunya itu adalah menang-menangan dewi, misalkan kayak gitu. Jadi pada saat eh, menilai atau kita berhadapan pada orang itu memang harus dilihat masa lalunya itu lubang-lubangnya itu sudah selesai belum, sudah tertutup belum gitu. Nah, untuk menutup lubang itu memang ya harus berdamai dengan masa lalu. Itu kalau pribadi-pribadi. Kok yang dilalah kok yo saiki dadi pokok bahasan ya di malam hari ini gitu. Yes. Eh eh, kok yo dilalah saya punya ini apa namanya Story. story. Ya. Bukan saya sih, tapi eh, almarhum almarhum Pak Hari itu punya story. Jadi dulu pada waktu kecil itu dia itu sekarang itu setelah dia tua itu dia suka sekali mengkoleksi jam tangan. Saya pikir ngapain sih beli jam tangan yang bentuknya aneh-aneh gitu. Dia koleksi dan kadang-kadang dia nggak pokoknya aku pengen punya jam tangan yang nggak anu nggak merek yang biasa gitu. Dia cat macam-macam mereknya aneh-aneh gitu. Bentuknya pun aneh-aneh gitu. Ternyata dia dulu bilang gini, waktu kecil aku pengen punya jam tangan tapi nggak ada yang belikan aku gitu. Nah, terus saya bilang ya, ya kalau misalkan untung itu ininya suatu yang Jam. positif ya. Kemudian mendorong dia untuk kerja untuk membeli jam tangan yang versinya dia aneh-aneh itu tadi. Hmm. Itu kalau pribadi gitu. Nah, kalau dalam kehidupan eh, apa namanya, mungkin saya termasuk yang mengalami juga ternyata berdamai dengan masa lalu di tempat kerja itu atau kaitannya dengan ya politik atau apa nggak semudah yang kita bayangkan ya nggak semudah yang kita ini apa kita bicarakan kayak eh
eh, pimpinan kita itu kan menunjukkan beberapa versi. Ada yang kayak presiden siapa ya? Presiden eh, yang tidak mengundang presiden-presiden sebelumnya tuh siapa sih? Ada kan? Ada Hmm. kan? Jadi dia nggak mau dia apa namanya? Pokoknya sesuatu yang terjadi sekarang ya cuman sekarang aja. Nggak nggak mau dia apa namanya masa lalu itu atau pimpinan-pimpinan sebelumnya tuh mewarnai masa dia sekarang menjadi pimpinan gitu. Ada kok presiden kita itu ada yang setelah dia jadi presiden, dia memperlakukan presiden-presiden sebelumnya itu dengan baik, diundang di Istana Negara, kemudian juga diakui sebagai orang yang pernah memimpin. Tapi ada yang satu presiden juga Ya. di kita itu yang dia nggak mau, pokoknya masa lalunya si presiden itu ya udah nggak usah yang lain-lain, nggak usah dipikir, pokoknya saya sekarang ikut saya gitu. Eh, ya ya gitulah. Jadi memang intinya kalau kalau apa kita itu memiliki value untuk ke depan yang maju itu mungkin menjadikan masa lalu sebagai satu pelajaran saja, satu pelajaran saja untuk kemudian apa namanya melangkah ke depan. Tapi ada ternyata entah itu Kenapa? pribadi, entah itu organisasi, kemudian itu masih menyisakan lubang-lubang itu. Masih menyisakan lubang-lubang yang itu nanti akan secara nggak sadar munculnya. Nggak kelihatan di permukaan munculnya, tapi jadi perilaku-perilaku yang apa tidak tidak bersahabat, perilaku yang em, apa ya, mungkin jadi nyeleneh atau mungkin ya inilah bermasalah lah dalam Ya. komunikasi dengan orang lain atau organisasi itu kemudian dipimpin menjadi unit organisasi yang eh, tidak mengayomi orang-orang di dalamnya. Saya kira itu, Bang Dul, Pak Adi. Oke. Ya. Yuk, terima kasih Mbak Evi atas Jadi beberapa negara poin. adalah saya gitu ya. Supaya legasi dia tidak mau tercampur oleh campur tangan orang. Oh, oh, negara adalah saya. Ya, yang nggak ada kalau itu. Hmm. Prinsipnya itu kalau pakainya apa tuh Madilah itu materialisme, dialektika, logika itu bahwa masa sekarang itu ya dari masa lalu ya. Materialisme historis itu. Jadi bahwa Hmm. yang sekarang ini tidak ada, tidak sekonyong-konyong ada kan gitu. Kalau tidak ada masa lalu. Ya tidak jermak segagi itu. Hmm. Degeneratio spontanea itu kan kalau di Ya ada ilmu sosial ilmu kan nggak ada ya. Yang ada ya proses sosial itu yang berkesinambungan. Ada yang namanya proses evolusi dialektika. sosial. Hmm. Ya, ada dialektika, tesa, antitesa, atau sintesa baru itu juga ada berpikir seperti itu. Ada juga bahwa cokro manggilingan itu, bahwa waktu itu kan berputar terus dan akan kembali seperti semula gitu. Dan itu ada kalanya tadi keingat itu kan zaman cilik gitu, terus kita itu kembali lagi ke zaman kecil. Sebenarnya ada hal-hal yang memori kita belum tuntas itu akan muncul kembali ketika kita sudah tua ini. Jadi Berarti pengen bal-balan meneh nganggo sikil ya, cokoran itu juga ada ya kan pengen-pengen seperti itu tuh ya manusiawi saya kira ya. Tadi dalam konteks Bu Evi tadi untuk bisa bagaimana kita mensikapi ya ada kalanya kita ini kan ya di mana-mana Bu saya di kampus ya gitu kono tinggalan wong biyen itu kata-kata wis dilangi ya nggak bisa ini harus diganti semua. Ya, itu sama ketika dulu Bung Karno kan ketika dalam konteks negara ya, itu ya, sering mengatakan kan jas mirah ya, jangan sekali-kali meninggalkan sejarah. Itu penting sekali itu. Karena ketika beliau mundur itu, ketika Orde Baru tahun 70-an itu terjadi besar-besaran loh itu, desoekarnoisasi itu. ya, Foto-foto beliau itu kan diturunkan semua itu, nggak boleh gitu ya. Dan sama juga ketika rezim Orde Baru kan begitu Orde Baru tumbang ya sama. Sampai sekarang kan ya nggak ada orang ngomongin Pak Soeharto kan gitu. Nah itu saya kira itu apa hukum besi sejarah ya gitu itu terlalu terjadi di mana-mana.
Oleh karena itu tadi formulanya itu kan supaya kita nggak apa ini selalu stres melihat itu dalam konteks negara, dalam konteks organisasi, dalam konteks diri kita sendiri gitu kan. Itu bagaimana sebenarnya kita ngelola diri kita sendiri itu terhadap masa lalu. Ya, jadi Hmm. intinya ya yang bisa kita melihat sesuatu itu positif atau negatif itu kan kembali ke diri kita sendiri, itu aliran yang satu. Tapi aliran yang lain ada juga, kalau lingkungannya buruk kan ya kita terdistract kan gitu, kita terdikte oleh Iya. adanya sesuatu yang buruk itu. Akhirnya kita juga mau nggak mau menghadapi itu. Nah, oleh karena itu harus ada beda itu tadi antara persepsi dengan realitas. Nah, ini yang perlu Iya. dibedakan itu. Nah, mana itu merupakan persepsi, mana itu realitas. Yang berikutnya monggo Om Flu yang nomor 3 masuk. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Waalaikumsalam. video tak mati ini gara-garanya saya nggak pakai jilbab nih, jadi nggak enak. Hidupin aja ya. Eh, emang wis jadi wandu kok. Alah, alah. Lah kok mburine ana meneh kuwi. Apa Lah ki mburimu kuwi fotone. foto pura foto ya? Oh, Oh ya, ini kan masih kene profilnya ketok. masih ada. Ya, oke. Kalau saya biasanya kalau di proyek itu kan sempit, Pak. Oh, Kita itu akan mas. ketemu lagi. Jadi ketemu orang lagi di proyek ini, kita nggak ketemu, proyek ini ketemu, proyek berikutnya nggak ketemu. Nanti proyek lagi ada ketemu orang lagi, loh, kowe. Jadi proyek itu sempit. Nah, yang Hmm. penting bagi kita ini untuk menyikapi masa lalu, itu aku setuju sama Amadi. Jadi ya, masa lalu itu dibentuk oleh masa sekarang. Masa sekarang ini Ambil. dibentuk oleh masa lalu. Iya. Nah, jadi ketika kita ketemu orang itu, nanti kan proyek itu sempit. Nanti akan ketemu lagi orang itu. Pada saatnya ketemu lagi. Wow, iya, nggak ngerti. Nah, ketika kita ketemu pada saat yang lalu, kita tergantung kita sekarang kita pilihan kita mau cari musuh atau cari teman. Nah, ketika ketemu lagi, kita mau jadi musuh atau jadi teman gitu aja. Jadi kita perilaku Pak tadi, tidak bisa dipungkirin bahwa kita akan ya ya walaupun mungkin nggak ketemu tapi intinya kita mau cari musuh atau nyari teman. Nah itu yang kita tadi. Jadi siapa si negara adalah saya dan sebagainya itu. Ya. Contoh ini contoh juga ketika kita jas merah ya, jas merah. Jadi ketika pimpinannya sekarang si A, kita punya pimpinan sekarang si A, dia melakukan A, B, C, D, E, F, G. Tapi ketika pimpinannya diganti, dia seolah-olah anti dengan pimpinan yang lama. Belumnya. Ya belumnya, jelas kalau kita ingatkan loh, dulu ini ada hal yang baik yang perlu diambil, tapi karena harga diri, loh saya sekarang pimpinan saya terserah saya dong, mau ngapain? Memang itu bukan masalah salah benar, tetapi terlalu sempit menurut saya. Itu Ya. bukan masalah salah benar, dia nggak salah untuk membuat kebijakan sendiri tidak mereferensi masa lalu itu. Jadi dia mempersempit diri sendiri menurut saya malah. Iya. Ketika kita punya sudah katakanlah perencanaan sudah sampai level 5 gitu kan, tinggal 6 eksekusinya gitu loh. Tapi dia harus mulai dari awal lagi 1, 2, 3, 4, Hmm. 6 gitu loh. Jadi Buang-buang. jadi jadi kita nggak mau belajar dari yang lalu. Nah, yang lalu itu kan tempat belajar yang salah ya kita evaluasi. Tapi yang Ya. benar ya kita adopt aja. Gitu. Atau kita perbaiki atau kita modifikasi sehingga menjadi lebih bagus gitu loh. Jadi menurut saya, kalau saya setuju bahwa sebetulnya masa sekarang ini dibentuk oleh masa lalu. Jadi kalau kita mau maju, itu kita harus mengingat masa lalu, maksudnya gitu. Jadi jadi ada, ya itu, Baik. maju. Nggak perlu harga diri dan sebagainya. Harga diri itu adalah keberhasilan. Harga diri adalah ditentukan oleh keberhasilan. Berani mengeksekusi atau tidak, berani mengadop atau tidak, itu malah harga dirinya ada di situ. Tapi kalau harga diri dia harus mulai dari nol lagi. Ini produk asli dari saya. Wow, ya menurut saya terlalu berlebihan lah itu. Tapi kalau kita harus berdamai dengan masa lalu, ya menurut saya itu kita harus belajar dari masa lalu, termasuk masa lalunya orang, Pak. Orang punya pengalaman seperti ini, seperti ini, seperti ini. Tapi kalau kita nggak mau belajar dari masa lalunya orang, kita hanya belajar dari masa lalu kita sendiri,
ya mungkin terlalu sempit kita akan mendapatkan hasil. Tapi kalau kalau kita mau belajar dari masa lalu orang atau sekitar kita atau ya nggak harus sekitar kita lah ya, ya atau yang pernah kita baca dan sebagainya, itu saya rasa ya nggak ada salahnya. Menurut saya nggak ada salahnya lah. Nanti kalau kalau ada salahnya bersolat angkat tangan salah, bersolat Anu, salaman salah, salah mas, mengusap muka salah lah ya. tidak salah. Ketika salam itu kan sholatnya udah selesai. Ya mau Iya. jungkir balik, mau ngising, mau mangan ya terserah. Nah, ya weh, weh, nggak apa-apa, weh. Kita mani Ini lain nanti. intermezzo, intermezzo. Iya. Hmm. Ya itu menurut saya gitu Bang. Jadi Oke. Hmm. sebetulnya saya juga sama Om Adi itu karena itu. Jadi kita harus belajar ya pokoknya saya nambahin kita harus belajar dari masa lalu, baik masa lalu kita sendiri atau mungkin kita Orang lain. belajar dari masa lalu orang lain gitu loh. Ya. Jadi itu. Jadi menurut saya itu Ya, Hmm. pengalaman ya, masa ya. lalu merupakan guru yang terbaik. Guru yang terbaik, pengalaman adalah guru terbaik. Jos itu. Ya. Nah, kalau Eno, kalau mahasiswa dosen terbaik Pak. ya. Pengalaman adalah dosen terbaik ya. Yang terbaik. Guru itu untuk SMA ke bawah. Perguruan Ya tinggi itu tapi. pendekatannya fenomenologi ya. Peng- Jadi saya nambahi sedikit tadi yang mempersempit diri itu memang ada satu apa ya pendapat gitulah ya bahwa kalau kita bisa ber, berjembar diri ya sempit Hmm. jembar Hmm. Ombo, Mbak Ke Jembar sekarang nih. Nah, jembar segarane jembar atine itu kalau bahasa di kampus itu kan menggunakan perspektif yang lebih luas ya gitu. Jadi ada cara melihat sesuatu itu tidak satu sudut pandang, tidak satu iya. titik. Perspektif. Nah, perspektif Hmm. kalau Pak 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 Boy apa Bapak bapaknya Boy dulu itu kan ada perspektif Ya, dari Iya. tiga dimensi ya. nah Hmm. dimensi. Kalau bahasa yang lebih anu Pak Lasi itu prisma. Jadi Hmm. ada membendarkan berbagai sudut yang berbeda-beda. Jadi kita tidak bisa menjas sesuatu itu dengan kebenaran tunggal dalam ilmu pengetahuan. Nah, itu kalau kebenaran tunggal itu berarti akan membelenggu diri sendiri. Sama ketika kita menjalani kehidupan itu melihat sesuatu dengan sudut pandang satu, itu akan menjadi membebani diri kita terus ya. Kalau kita angkat atau kita sampingkan atau kita tarik dari yang berbeda, nanti akan kelihatan bentuknya yang berbeda. Nah, ini cara yang seperti itu apa ya banyak dipakai ini ya. Ini saya juga hasil kayak ngulik-ngulik kayak Bu Evi tadi itu dengan psikolog itu coba dilihat dengan berbagai perspektif. Kalau satu perspektif tentu saja kita akan dirundung malang terus sampai kapanpun ketika kita menghadapi sesuatu yang salah. Ada sesuatu yang menurut kita ini kok melukai terus gitu loh. Nah, ini malah ada terapi-terapi psikologi itu bahwa yang namanya luka itu justru malah sebagai apa exercise latihan ya. Kalau orang nggak pernah luka atau nggak pernah kena apa tamparan, nggak pernah kena pukulan itu jadi jadi lemah gitu, jadi melemah. Sehingga banyak sekali apa anak-anak yang mental health itu memang dari dulunya itu nggak pernah ditempa. Ya kayak kita main bola, kita main apa itu kan kaki dulu kita mungkin Hmm. dapat sandal atau sepatu itu kan mungkin setelah kelas 4 kelas 5 kali SD. Nah, dulu kelas satu Hmm. TK itu kan sering-sering Nyeker. bal-balan orang nganggo sepatu. Nah, itu jadi kuat gitu loh, nggak setera nggak sadar gitu. Nah, itu coba dikembangkan ya, luka-luka atau peristiwa-peristiwa traumatik yang masa lalu itu coba dikelola kembali dan itu dirubah menjadi suatu energi. Nah, ini Hmm. ada juga metode-metode yang seperti itu. Nah, karena itu mungkin mungkin ada Bu Neng Rom, Mbak Neng, nganggon untuk biasanya ngamatin apa anak-anak usia dini setiap hari itu mereka ini juga ada mungkin lulusannya atau dulu dikelola, diasuh, sekarang sudah gede itu kira-kira gimana pengamatannya, Mbak Neng? Baik, terima kasih Pak Yen. Bismillahirrahmanirrahim.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tadinya awalnya sih saya melihat judul itu juga bingung nih. Yang dimaksud berdamai apa ini? Apa sebelumnya itu enggak damai Gak dengan damai. masa Iya. lalu? Kayaknya Itu kita Kalau semua yang di masa sini lalu nggak semua bisa diapa-apain, diajak perang juga nggak bisa masa lalu. saya kira semuanya itu merasa indah lah masa lalunya ya. Nah, ini yang dimaksud mungkin belajar di masa lalu gitu ya. Pandangan saya. Dan ini pandangan saya di ini aja karena saya sebagai utamanya saya sebagai ibu rumah tangga lah. Sebagian besar hidup saya itu sebagai ibu rumah tangga, kemudian saya terjun ke dunia anak-anak ini juga belum lama. Jadi memang pengalaman masa lalu itu sangat penting, sangat memberi dampak pada kehidupan kita selanjutnya ya. Seperti masa lalu saya yang di desa, desa banget ya, Kalibareng itu pelosok gitu ya. Tapi orang tua saya, terutama Di peta ibu, nggak ada. ibu itu bisa memberi apa ya dorongan, bisa memberi bahwa kamu tuh berbeda dengan yang lain. Nanti kamu mau sekolah, nanti kamu mau seperti ini itu benar-benar terasa banget dan akhirnya adik-adik saya pun kuliah sampai luar negeri semua itu yang dua itu. Jadi apa? Kemudian pengalaman di desa itu justru menjadi sesuatu yang eh, memperkaya kita ya karena setiap kali orang tua oh ini seperti ini lah itu yang apa mungkin sebenarnya itu diperlukan untuk semua anak gitu ya. Jadi kalau sekarang kita sebagai orang tua, sebagai pendidik itu ya di masa-masa kita nanti mungkin mendidik anak sudah lewat ya. Sekarang anak-anak sudah dewasa, jadi ke cucu. Nah, itu juga memang seperti tadi, sebenarnya kita tidak boleh melukai ya. Ya, tidak boleh melukai perasaan anak kita. Jadi memang kita memberi kepercayaan supaya anak-anak ini percaya diri. Kemudian memberi kesempatan untuk mencoba belajar apa saja. Akhirnya saya juga menerapkan seperti itu di anak-anak saya karena dulu orang tua saya juga menerapkan ya. Jadi misalnya saya mau ikut ke sawah, juga saya mau ikut mancing. Ya, semuanya dibolehkan termasuk setelah sekolah mau ekstrakurikuler apa. Nah, seperti itu tuh tidak terlalu diarahkan gitu. Jadi kita jalan sendiri. Demikian juga anak-anak saya itu eh, sempat juga apa cuti kuliah mau mengelana, kemudian juga apa memulai dengan usaha yang jungkir balik nggak karuan itu ya sudah saya biarkan aja tuh akhirnya menemukan jati dirinya. Jadi utamanya sebagai orang tua itu membekali anak supaya mendapatkan jati dirinya seperti itu. Kalau apa? Nah, kemudian apa yang tadi disampaikan Mbak Evi itu juga benar ya, bahwa kadang-kadang itu luka itu nanti membuat lubang dan saya juga punya pengalaman mendampingi ibu saya yang sudah sepuh ya, yang tadinya penuh motivasi, kemudian apa? Saya melihat semuanya positif di akhir masa tua ini kan sudah 86 ya, ibu saya itu eh, beliau kan demensia ya. Nah, kenapa bisa sampai demensia? Dari anak saya yang lagi belajar di psikologi itu juga apa yang disampaikan Mbak Evi juga seperti itu. Jadi mungkin ada eh, sesuatu yang lubang ya. Ternyata dia kecewa pada salah satu cucunya. Nah, itu bisa apa ya dari sisi Tolonglah. pikiran positif dan lain-lain itu semuanya terhapus gitu. Jadi adanya rasa kekhawatiran. Jadi kenapa demensia itu antara lain juga seperti itu. Jadi kalau kita nanti, saya juga belajar karena saya mendampingi ibu saya sehingga saya belajar. Masa tua kita jangan sampai seperti itu. Jadi jangan sampai menyimpan kekecewaan ya. Jadi mungkin mau menyampaikan pada yang lain kan dia menyimpan. Karena merasa ketika mendidik anak-anaknya bisa, kenapa ini mendidik cucu nggak bisa itu menutup-nutupi gitu ya.
Jadi Tadi tersimpan, tak suruh, benar-benar mau tak tersimpan. suruh itu loh. Tak suruh beli sahur masih ada nggak ya? Masih buka nggak ya? Sahur. Pisang goreng, Bang. Hmm, Suaranya mas- masuk. masih tak buatkan aja sahurnya, Pak. Hmm, Saur poha. Nah, seperti itu. Jadi ini pelajaran juga untuk kita. eh, Jangan sampai kita menyimpan kecewa ya, walaupun kita pastilah namanya orang kita menyimpan, tapi kecewa yang mendalam itu nanti akan berpengaruh ya, berpengaruh di masa tua. Jadi kalau sudah demensia itu apa, repot juga, Demen- kekhawatiran. Demensia itu cepat lupa gitu, Bang. Iya, jadi eh, yang masa sekarang itu lewat semua. Dia ingatnya yang Hmm. masa lalu. Kalau suruh cerita yang dengan Hmm. bapaknya dulu itu bisa, tapi yang sekarang itu pertanyaan tuh diulang-ulang. Itu Diulang-ulang. gimana? Aku sama Hmm. siapa sudah dijawab, nanti kembali ke situ lagi. Tanya lagi. Nah, seperti Hmm. itu. Terus juga ada rasa khawatir. Sekarang pun kalau tidur harus ditemani, nggak mau ditinggal. Lah, hal-hal yang seperti itu. Nah, tentunya kan kita itu sekarang ya, kalau saya ambil hikmahnya sebagai kita seumuran kita itu mempersiapkan diri di masa tua. Masa tua tidak merepotkan, mudah-mudahan berakhir dengan baik, semoga It- khotimah ya. Apalagi yang ini ya, teman-teman tadarusnya luar biasa itu semoga bisa berlanjut gitu ya. Terus kemudian pikiran positif. Nah, itu mungkin kalau dari saya. Terus kalau skop skop besar di negara kita ya, ya kalau kondisi akhir-akhir ini sih menurut saya ya, kurang belajar di masa lalu deh. Walau- Walaupun dibicarakan seperti ini saya kira kurang ya. Kalau saya sih lebih cenderung ke tatanan yang dulu sih ya. Jadi ada tahapannya, semua apa, rakyat tahu lah ini tahapan-tahapan ini. Terus kemudian di jabatan pun itu ada tahapannya, nggak ujuk-ujuk. Pokoknya tiba-tiba berubah lah seperti itu. Terus kayaknya kan ini menggambarkan kurang anu ya, kurang bercermin ke masa lalu gitu seperti itu. Mungkin itu Hmm. aja dari saya. Oke, Lebih kurangnya mohon maaf. terima kasih Mbak Ning. Itu ada Mas Boy, ada Mbak Erma itu, Mas Dul. Ya Mas, enggak untuk semua nanti, tenang, nanti Enggak, dapat semua. Mas Boy itu anu kaosnya udah jadi belum Oh. untuk funbox di 5. Ya nyambung dari Mbak Ning tadi. Saya itu barusan anu apa? Ya cari-cari ini info itu ya. Jadi gimana masa lalu itu sebagai pengalaman traumatis atau pengalaman positif ya. Kalau pengalaman traumatis itu memang akhirnya apa ya? Kita ini kok mau apa-apa kelingan zaman dulu. Jadi kekurangan energi, kekurangan gairah. Tapi dari yang positif itu juga anu, juga lucu juga ya. Sering-sering ngomong zaman bapak dulu, oh, gitu. Zaman saya dulu. Jadi masa lalu itu seolah-olah kalau yang kita kenang enak itu mau kita transfer ke generasi berikutnya gitu. Rasanya gitu ya. Karena itu dulu kok ini good practice nih. Ya, apa terus etikat baiknya kan kalau good practice itu kan ya kita share lah ya. Ke minimal kalau kita ngajar itu ke anak-anak kan gitu. Tapi kalau saya lihat dari berbagai reaksi itu, ya tadi diulang-ulang itu lagi. Saya itu sempat dititeni sama anak saya itu. Kalau lihat sampai di sini, nah nanti ngomong itu lagi toh. Nah, itu. Nah, ini secara nggak langsung itu ternyata memang kita harus ini, Mbak Neng, melatih diri untuk hidup saat ini. Nah, ini melatih diri untuk hidup saat ini. Bahwa kita itu hidup di sini dan di kedisinian kan gitu. Sering-sering kita ini kan ngantur ya. Ya, saya itu kalau di kampus itu terkenal itu. Kalau kalau sambutan itu mesti kedawan-dawan itu. Panitia mesti ngasih ngasih belakang di belakangnya itu ada tulisan itu. Tiga 1 menit. menit nanti. Nah, Saya ngomong lagi 2 menit. Jadi memang
apa ya, kita sering asik dengan diri kita sendiri, ya pastinya kita itu ngomong pengennya anak itu paham atau apa, tapi justru malah tidak. Nah, oleh karena itu, maka kita itu pengennya melatih diri untuk hidup saat ini. Ya. Ini ternyata sesuatu banget gitu loh, bahwa kita hidup saat ini yang kita banyak yang nggak relevan ya. Kehadiran kita itu sebenarnya sesuatu nggak relevan. Nah, terus gimana cara kita merelevansi diri itu juga sosok keliru juga. Ah, Ustaz nggak usah lah mikir-mikir itu lagi urusannya cah nom. Jadi sosok keliru-keliru gitu loh. Nah, keliru-keliru dalam positioning, keliru-keliru dalam memberikan statement tadi Om Adi itu, keliru-keliru dalam kita bagaimana seharusnya akan kita sampaikan ke anak-anak berikutnya. Nah, itu sering menjadi satu problem tersendiri. Oleh karena itu, belajar hidup di sini ini emang sekarang jadi penting gitu loh. Nanti soal Mbak Irma, monggo. Mas Boy. Nah, wis ra ono. Masa sih? Si ono apa ora? Mas Boy? Info-info kaos boleh, info-info reuni juga boleh. Nggak ada. 5 orang bener masih. Oh, nah ya wes berarti kembali lagi. Om Adi gimana? Dengan konteks yang berbeda kali ya. Kontekstualisasinya itu kalau pribadi tentu ya kita rodok podo ya. Dari situasi ketidakberdayaan menjadi berdaya. Hmm. Masa lalu yang kurang berdaya jadi berdaya kan gitu. Nah, terus dalam konteks komunitas misalkan ya, dalam konteks komunitas itu masa lalu itu gimana? Apakah harus dieksplor lebih dalam lagi? Misalkan kita kan membuat nih acara-acara yang kemarin saya usulkan itu mbok kita coba nostalgia-nostalgia zaman bien, sekolah senam pagi, terus kita ada sekolah. Lah itu apakah suatu nanti terapi kita itu pengen nostalgia atau kita nanti terjebak di itu gitu loh. Apakah harus Iya. bahasa move on-nya itu hanya sebagai selingan aja lah. Tapi sering-sering gini, saya itu kok sekarang udah mulai agak ini ya, membicarakan hal-hal ke komunitas apapun yang sifatnya futuristik itu kok males loh. Jadi Yang misalkan di sifatnya kampus apa? ya, Hah? di kampus itu misalkan ya pendapat IKN oke macam-macam tuh. Tapi itu tuh rasanya kok tekan hati gitu loh. Jadi mau intellectual exercise ditakoni ya tak jawab kan gitu dengan berbagai pengetahuan. Tapi kok orang tertarik jadi nek ditakoni ya wartawan aku ya gak ngomong jadi gitu loh. Nah, itu kok sering terjadi gitu loh. Hal-hal yang Menunjukkan kita sudah semakin tua. mangga Bu, pripun? Mas. Iya. Menunjukkan. Iya. Aku juga mengalami Bang Dul. Oh iya toh. Mungkin karena apa ya? Mungkin loh ini mungkin aku menilai karena kita pada posisi maksudnya gini, pada saat umur kita 35 40 itu kita masih punya idealisme ya. Kita Mm-mm. masih punya idealisme. Jadi kalau misalkan kerja ya pokoknya iyalah gitu kita Mm-mm. kerjakan bener-bener gitu. Mm. Tapi mulai umur 55 ke sini gitu udah bukan 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 apa ya bukan habis mungkin akhirnya kita menyadari gitu kita menyadari apa yang idealisme yang kita bawa sesuatu yang kita eh, apa menjadi passion kita gitu ini udah sampai pada titik tertentu yang akhirnya oh, mungkin ada yang memang kita harus terima ada idealisme atau passion kita yang nggak bisa jalan gitu. Mm. Atau tidak sepemikiran dengan kita. Atau eh, kalau kita memberikan satu pendapat atau satu ini, eh eh, oh kayaknya kita benar kita ngomong seperti itu ya. Tapi kita balik lagi tanya ke diri kita bener nggak sih ini bisa terwujud nggak sih gitu. Jadi akhirnya nggak ini dan perubahan perubahan dinamika sosial ekonomi yang sangat cepat. Nah, menurutku sangat cepat terjadi Iya. sangat cepat gitu. Jadi aku juga ini udah bukan ya mungkin karena aku udah mau pensiun gitu ya. Udah setahun lagi udah mau pensiun. Jadi kalau misalkan ini program apa-apa atau kayaknya udah nggak ada di pemikiranku gitu. Nganu. Wah,
Ini yang perlu dikoreksi nih. Nah, Ya, gini, ini ya, semangat Ki. gini. Pertama, kalau Bang Dul itu adalah manusia yang multidimensi ya. Sebagai seorang pengajar, sebagai dosen, itu kan harus Multidimensi. memberikan pemikiran-pemikiran ke depan kan, atas Futuristik. apa yang terjadi hari ini. Itu nggak boleh malas gitu loh. Loh, kalau Sebetulnya pemikiran nggak masalah. Cuma, enggak tadi kan menanggapi wartawan misalnya. Itu Heeh. itu yang pertama memang kita sebagai saksi sejarah misalnya, kita harus mengomong apa adanya secara apa orisinil itu. Yang kedua kan ini untuk membuat apa ya? Kan Bang Tul yang selalu banyak teori ya. Bagaimana alam teori itu dengan kenyataan sekarang. Nah itu harus disampaikan apapun pahitnya. Sampai dulu itu ada bos saya itu kalau rapat itu diem loh, nggak pernah ngomong. Saya tanya Pak, Bapak kok nggak pernah bicara? Nggak, saya takut kalau bicara itu membuat orang lain tersinggung. Karena karena mereka itu orang-orang yang apa tidak mau ada pemikiran yang berbeda itu loh. Jadi daripada aku jengkel nowong, aku tak meneng wae lah. Masalahnya dia tahu bahwa pemikiran dia itu sangat orisinal dan kemungkinan orang kan akan merasa tidak nyaman gitu loh. Lah itu juga ada, itu karena terpaksa ya untuk menjaga harmoni ya lingkungan. Nah begitu juga Mbak Evi sebagai seorang yang mungkin birokrat yang meskipun mau pensiun setahun lagi, itu justru harus tetap digaspol ya. Artinya kan supaya legasi kita itu orang nggak patah semangat loh. Meskipun di birokrasi sekarang itu bingungnya itu jabatan di tingkat dua ya, jabatan dipindah-pindah, jabatan itu menyangkut substansi pekerjaan itu tidak homogen. Ya ada sih substansi apa? Kalau managerial skill kan hampir sama, tapi yang technical skill kan itu sangat berbeda-beda loh. Nah, kadang-kadang orang nggak dibekali dulu bagaimana memimpin sebuah organisasi yang membutuhkan technical skill seperti ini, tahu-tahu dipindah. Nah, itu kadang-kadang yang membuat birokrasi kita menjadi tidak maju-maju. Ya, itu ya. Kemudian yang terkait dengan reuni kita, itu back to school itu sebetulnya apa, Nur? Meskipun kita itu mau bernostalgia, ya. Jadi bernostalgia itu pemikiran kita di reset sebentar untuk kembali ke masa lalu. Sebenarnya tujuan tujuan akhir kita itu sebetulnya ingin menciptakan lingkungan yang kondusif yang bisa diterima. Ketika kita SMA kita masih pokoknya sama lah statusnya. Itu kan ada kesetaraan yang sangat luar biasa ya. Jadi kita ingin menciptakan lingkungan yang kita itu masih berteman loh, kita itu masih bisa saling membantu loh. Kita masih eh, misalnya ini apa Kataman ya. Ini kan Ya, kita menciptakan lingkungan atau Lebensraum atau lingkungan hidup itu yang sangat bagus itu loh. Karena pemilihan lingkungan lingkungan kita itu apabila kita salah bergaul, salah salah lingkungan hidup kita itu kan akan menjadi lebih parah lagi loh. Apalagi kita kan sudah udah para sepuh ya, para cucu ya. Makanya katanya orang sekarang senang senang belanja online karena di belanja online itu kita masih dipanggil kakak itu loh. Sementara kalau deket anak kita atau cucu kita dipanggil tinggal. eyang loh. Saya nggak tertarik lagi kita itu. Lah bagaimana nanti kita di satu kelas itu sama-sama apa, nggak usah nyebut Pak atau Om atau apa kita panggil nama. Ya, itu kan kita menjadi itu ngecas energi kita lagi itu aja. Saya kira itu Bang. Oke. Hmm. Iya Ya, sih, saya kalau Hmm. yang acara kita itu saya juga setuju back to school itu ya guyon-guyon aja. Hmm. kalau setuju harus berangkat loh, Mbak Neng. Insya Allah yang September saya berangkat. Nah ini yang Fanbak kok nggak daftar situ, Mbak. Enggak lah itu. Aku kan sebenarnya apa kemarin itu ke Sukorjo. Kalau pas ke Sukorjo, tapi aku kemarin sudah ke Sukorjo sih minggu ini. Sekarang ibu saya kan di Sukorjo terus di jadwal gitu Mas. Kalau Nah kan nggak aku ada. kan harus ada yang ngantar toh. Nek suamiku nggak bisa anak-anak udah nggak ada di rumah ini berdua Hmm. toh.
Oh ini persoalannya di transportasi. Nah, tak kirim nganu Gojek aja nih. Kumpul aja di tempatnya Aang, po piye ngono. Iya, itu persoalan tidak persoalan rumit menurut saya kalau cuma anu transport. Hmm, Keinginan yang penting. Nggih, Itu lanjutin tadi. seharian, seharian nginep itu, nginep nggak? Enggak, cuma Enggak, pagi sampai siang apa zuhur Hmm, selesai. Hmm. Kan jam jam 8 jam 6 jam 7 bisa dari Semarang masih cukup waktu. Hmm. coba nanti tak izin. ya, Hmm. melanjutkan tadi Om Adi tadi bahwa eh, menurun kalau Bu Evi tadi menurun ya sudah meh pensiun dan sebagainya. Kalau saya itu sebenarnya masih panjang perjalanannya. Cuma rasionalitasnya begini ya. Jadi kalau di apa filsafat Stoikisme itu yang berkaitan dengan masa lalu itu dia memisahkan ya mana yang bisa kita kendalikan, mana yang tidak bisa kita kendalikan. Jadi ketika dulu mungkin dosen-dosen awal atau pada waktu dulu masih muda menjabat di posisi tertentu gitu ya. Jadi apa yang saya pikirkan itu sok kedaden-kedaden gitu loh. Ya, jadi misalkan di biro ya sumber daya manusia saya buat sistem SDM yang begini, insentif, reward punishment dan sebagainya itu kita kok nah ini ada nih Gampang. kelihatannya legasinya gitu loh. Terus ketika di jurusan saya ketua jurusan tuh ini nih akreditasi so unggul ini apa sertifikasi internasional lolos ini kelihatan ini nih nah gitu loh. Nah setelah itu kan jadi anu ya pengajar biasa gitu. Sekarang jadi banyak hal yang nggak bisa apa kita kendalikan gitu loh. Nah, dalam konteks ini, jadi kalau secara psikologis itu sudah itu nanti jadinya overthinking kalau diteruskan kan gitu. Nah, sehingga harus dipisah gitu ya, dipisah mana yang bisa dikendalikan itu fokus, yang nggak bisa dikendalikan ya sudah. Nah, ini salah satu yang saya baca referensinya itu seperti itu. Sehingga fisik kita, otak kita tuh secara nggak sadar itu juga akhirnya kok yo anu sendiri ya apa istilahnya kok yo cuek dewe gitu loh dalam hal konteks lingkungan loh ya tapi dalam hal ilmu kan nggak ada ya yang namanya doktrinnya kan sejak dulu sudah daya kritis macam-macam itu kan doktrinnya sejak dulu itu nggak akan luntur kan gitu bagaimana yang substansi keilmuan ya tetap disuarakan dan sebagainya cuma ketika terimplementasi dalam satu activity ya terutama di kampus kalau di rumah di yang lain itu kita kok ya wajar-wajar saja karena kita kan tidak punya authority untuk mengajak orang gitu kan. Tapi kalau di kampus itu ketika diberi suatu jabatan itu kan artinya target kinerja kan gitu, kompetensi terus itu kan jadi masuk semua kan gitu. Nah, kalau di society komunitas itu kan ya yang penting ketok wangun jalan kan wis cukup kan gitu. Nah, itulah yang mungkin ya. Kalau saya baca itu faktor-faktor yang tidak dikendalikan itu semakin banyak yang bisa dikendalikan itu semakin sedikit gitu loh. Nah, sehingga secara nggak langsung hal-hal yang sifatnya apa kolektif, tanggung jawab kolektif itu menurun. Akhirnya apa? Banyak ini saya rasakan juga teman-teman yang senior-senior itu ya yang penting pekerjaannya sendiri aja selesai gitu akhirnya gitu loh. Nah, inilah yang mungkin dalam konteks tadi dengan masa lalu itu kalau diturut-turut kok kita itu kok ya sunatullah aja bahwa sesuatu yang semakin lama kita semakin tua itu ada yang kehilangan, ada yang apa yang tadinya itu kita enjoy menjadi nggak enjoy itu ya saya kira wajar saja. Cuma di sini yang perlu ada just apa sinkronisasinya ya dengan berbagai apa realitas gitu. Nah, oleh karena itu mungkin ini yang apa ya, yang mujarab itu kita harus bisa itu yang namanya memisahkan fakta dan persepsi gitu loh. Jangan-jangan yang saya nggak nyaman itu persepsi aja gitu loh. Faktanya sebenarnya nggak gitu. Nah ini yang sedang ya Itu mungkin kita cari gitu ya. Setiap orang mungkin beda-beda kan. Orang itu ya, dewi-dewi gitu. Istilahnya rasa pangrasanya bagi seseorang mungkin kayak gini sudah jadi apa menghantui pikiran gitu. Bagi orang yang lain mungkin biasa aja gitu. Nah itu inilah yang mungkin anu ya apa perlu diasah dengan berbagai realita itu ya. Yang mana yang apa terjadi ya. Yang terjadi itu sebenarnya kan
hanya persepsi kita terhadap realitas itu, begitu. Nah, inilah yang apa ya, yang sekarang harus dikendalikan, Iya, kira-kira. itu Bang Dul itu terjebak kalau di dalam teori birokrasi Hmm. itu kepemimpinan birokratik. Ke- Birokratik, ya, bener. apabila dia tidak memiliki kewenangan, maka dia tidak akan berbuat apa-apa. Itu bukan kewenangan saya kok. Nah, jadi dia membatasi diri. Kalau nggak ada kewenangan berarti kan ada sesuatu yang di luar kendali dia kan lebih banyak itu. Iya, Ya, itu yang sumber apa sumber kekuasaan itu. ya. Sumber kekuasaannya udah nggak banyak lagi itu loh. Legal Hmm. rasional ya. Ya, maka Ya itu itu secara berkurang. nggak langsung kok Hmm. itu. Saya Ya, kira fitrah itu. Kecuali kalau orang yang sering, ya mungkin beda ya. Kalau politisi kali ya, politisi yang orang sering ke masyarakat, sering apa membina suatu komunitas, itu mungkin akan beda cara iya. format ya. Format cara berpikirnya itu mungkin akan beda. Ya, Ya, mungkin karena kita kerja kantoran kali ya. Kerja kantoran itu kan apa? Otoritas legal rasionalnya itu yang kental kan gitu. Bahwa di situ ada otoritas yang lain itu secara nggak langsung kan tergerus-tergerus itu. ya, tapi kalau orang yang apa tahu aturan itu pasti misalnya ketika saya harus pindah hari itu ada SK keluar dari Provinsi Sumatera Utara. Saya langsung menyatakan berhenti saya tidak mau ada kewenangan baru yang melekat pada diri saya. Langsung saya putus enggak ini nanti pejabat yang baru aja. Saya nggak mau ikut campur. Tetapi kalau orang punya needs of powernya tinggi, ya dia cawe-cawe terus. Kalau perlu dia mempertahankan diri untuk tambah jabatan, tambah periode itu loh. Lah itu memang beda itu kembali ke sifat Iya, dasar manusia kalau itu. iya. Hmm. Terus nanti ada Hmm. gaya kan, gaya kepemimpinannya kayak Hmm. apa, ekspresinya kayak Hmm. apa kan gitu. Ya itu Ya, memang banyak teori yang bisa iya. dijelaskan. Ya, jadi bahwa sesuatu yang masa lalu itu menghantui itu kan biasanya yang traumatis. Tapi kalau masa lalu itu yang menyenangkan itu menjadi media untuk menggurui orang kan gitu. Iya. Ya, tapi kan Ada. zaman dulu, zaman saya dulu, itu mesti muni gitu loh. Saya dulu ya korban juga sama senior saya dulu kan gitu. Lah ternyata kayak gitu tuh sering berulang ya. Ketika kita tua itu secara nggak sadar kita juga ngomongnya gitu. Ketika saya dulu, Iya. Makanya itu yang orang-orang dulu itu kadang-kadang kenakalannya itu adalah memberikan pengalaman-pengalaman ya misalnya ke- pengalaman keburukan ya. Misalnya contohnya gampang itu gini, kalau dulu zaman dulu nanti nggak usah jalan ya. Nanti SPPD-nya dicapkan aja nanti kamu dapat sekian rupiah kan. Itu kan pengalaman itu ditularkan kepada generasi baru ya. Nah itu yang paling lah, dia pasti mendapat pengalaman seperti itu dari generasi generasi sebelumnya. berikut L- yang l- lama. Oh itu yang kadang-kadang menjengkelkan kenapa hal-hal yang sebetulnya itu tidak perlu diturunkan itu diturunkan juga kan loh. Nah itu juga problem di birokrasi kita itu. Nah, Mengapa? Eh, kecenderungannya kalau eh. yang diturunkan sing elek-elek iki gampang nompone. Lah itu. Terus yang diturunkan sing apik iki lewat totok. Ya, Makanya itu kan kalau walaupun eh, organisasi itu kan terdiri dari orang-orang, orang iya, pribadi-pribadi gitu. Nah, menurutku apa namanya orang yang atau pribadi-pribadi yang belum berdamai dengan masa lalu itu, yaitu tadi nanti akhirnya secara pribadi kemudian dia memiliki kalau Kalau orang Pak, kayak kayak sekarang anak-anak muda sekarang menyebutnya sebagai orang yang toksik gitu. mm-mm. iya, Orang yang toksik. Kalau dia dia bekerja dalam satu organisasi atau memiliki kewenangan untuk memutuskan ya ya jadinya efeknya nggak bener gitu kayak misalkan nih gini hmm, apa namanya Neng aku mungkin nggak boleh ya mengambil misalkan kayak Jokowi sekarang ini kasus Si si A, si si siapa itu A, si B si gitu. si ijazah palsunya itu loh. iya, Hmm. Itu kan itu kita nggak tahu ya kita nggak tahu bener apa enggaknya tapi dengan dia misalkan ini bener dia melakukan kebohongan terus dan di pribadinya itu sebagai dia yang memiliki kewenangan kan
pasti akan terrefleksi kan dari keputusannya dalam memimpin negara atau memimpin organisasi gitu. Jadi Iya, misalkan orang bilang, "Oh, ngapain sih ngurusin ijazah palsu, wong dia aja udah nggak jadi presiden." Tapi efeknya memutuskan sesuatu dia sebagai pribadi kan nggak bisa lepas iya. di bagian organisasi itu. Jadi Dia kan akan mengamankan sampai kapanpun itu loh. iya makanya Hmm. makanya kalau sekarang ya ya belajar dari si psikolog teman saya itu, kalau saya ketemu sama orang yang toksik, orang yang Jadi benalu. ya mungkin ya benalu, toksik, terus inilah apa namanya s- selalu punya masalah gitu ya dengan mengkomunikasikan dengan orang gitu. Terus ini Bian masa lalunya kayak apa sih? Kita selalu seperti itu di satu sisi. Kemudian di sisi lain kalau kalau kita kalau saya pribadi eh kalau kita sudah berdamai dengan masa lalu, kita jadi lebih positif gitu. Kita lebih positif ke depannya. Ya itu yang Jadi agak kita, susah, Mbak. hah? Itu agak susah karena dari dalam alam pikiran kita itu melihat seseorang tuh kadang-kadang stereotip kan. Wah orang itu Hmm. gini, tukang ngapusir. Orang ini nih utang orang tahu bayar. Padahal ya itu stereotip itu akan akan susah kita hilangkan itu. Iya, iya. Hmm. Makanya kalau kalau kita melihat orang lain loh, kalau kita Iya. melihat orang lain pada saat kita ketemu sama ya orang yang toksik, orang yang mungkin seperti itu berpikirnya ya. Jadi dia orang yang berpikir bahwa orang lain harus memahami dia, tapi dia Sementara nggak dia perlu, nggak dia nggak memahami. sadar dia nggak perlu memahami orang lain gitu. Lah itu egois namanya. Nah itu kan Hmm. ini masa lalunya orang ini apa kayak gimana gitu. Mungkin dia ada lubang-lubang yang belum tertutup, belum tertutup sempurna, luka-lukanya itu belum tertutup dengan sempurna. Tapi kalau saya pribadi melihatnya pada saat kita berdamai dengan masa lalu itu, saya merasa saya punya energi, saya punya cara berpikir yang positif yang eh, lebih lebih itu lebih apa namanya mau ke depan lebih lebih memikirkan ke depannya lagi seperti apa karena kalau kita enggak apa namanya selalu kita memikirkan luka kita di masa lalu memikirkan hal-hal yang negatif kita di masa lalu nggak akan maju kita gitu Iya. kalau kita pribadi saya mikirnya seperti itu. Ada juga fenomena orang kaya baru itu loh. Kenapa dia tiba-tiba beli yang mewah-mewah? Ternyata karena dia bosan dengan hidup miskin di masa lalu ya. Dia dendam dengan masa lalu yang miskin itu. Sehingga beli barang itu, Dendam barang-barang kemiskinan. mewah. Ya. Alasannya karena jengkel dengan masa lalu yang miskin. Tapi, Wah, tapi, eh, tapi menurut saya masa lalu itu indah semua. iya. Nah, ini breaking news bentar. Ya, Indonesia menang 3-sama lawan Turkmenistan. Kita Wah, alah, bola bos. cewek. Nah, tiga sama kosong maksudnya. tiga, tiga, Nah, tiga. 3-0. 3-1. Eh, tiga, Kurang jelas sih. Indonesia menang menang 3-0. 3-0. 3-1. Pokoknya biar Gimana biar nggak sih? terlalu merendahkan yang lawannya gitu loh, Pak. Biar kalau Hmm. kesannya draw Hmm. 3-0. Oh, tadi Tapi saya menurut saya nonton. masa lalu itu indah semua, Pak. Ya, Ketika kita mengalami masa itu, mungkin kita sedih dan sebagainya. Tapi begitu diceritakan dulu tuh gini loh, itu jadi semuanya jadi indah, jadi cerita gitu loh. hmm. Jadi kalau Berarti kita ketemu orang teman lama yang dulu sama-sama sengsara dan sebagainya, tapi ketika diceritakan itu menjadi indah. Kayak ya. misalnya makan sehari 2 kali gitu. Dulu saya makan sehari 2 kali, tapi dalam cerita itu indah aja gitu loh. Jadi penderitaan masa lalu adalah berita indah hari ini ya. Ah, Eh, Enggak. Ini yang ini bercerita masa ini lalu berita indah hari ini gitu loh. hmm, Menurut saya loh khusus ya, mau kita ya. nyetel lagu aja, ketika lagu itu mengenang kita, oh ya dulu saya pas gini nih. Nah, kayak ini misalnya Aubrey gitu kan. Dengerin Aubrey itu masih ingetannya kita waktu hiking ke Semowono itu dulu tuh, ingat nggak? Hmm, Nah itu ya. mesti aku otak saya itu langsung kembali ke situ gitu loh, hiking indah semua. Padahal dulu kita ketika hiking ke Semowono itu hanya Sengsara. satu gundukan Pak nyampe, waduh satu gundukannya, satu rokokannya, nyampe nyampe. iya Itu iya. tak. Itu Silakan. Itu berlaku Pak Fajril. Masa ya. lalu indah
masa lalu semuanya indah dan masa sekarang indah sekali. Nah, Itu ceritakan masa aja. Sekarang tidak sekali. berlaku Sebenarnya, bagi orang yang merasakan masa sekarang indah sekali, makanya masa sebenarnya lalu indah. sebenarnya emosi kita kan tidak di saat itu kan. Sekarang ini emosi kita saat itu. Tapi kalau bicara komunitas, ini mungkin kaitan dengan reuni lah ya. Memang teman-teman ada yang minder karena kan melihatnya masa sekarang. Kalau masa lalu kan mungkin kita satu strata Ya, pendidikan, setara. strata sosial itu seimbang lah Eh, ya. Sekolah equality. kode SMA, terus Nah, coba itu sosialnya tips nggak dan jauh-jauh dari triknya Kendal gimana, ya. Om Flu? Tipsnya Ya, gimana lah, biar aplikatif dan teman-teman tuh, ayo toko kabeh ngono lho, ra ono rasa-rasa nah ngono. ya, nah, itu ada yang minder ketika ada yang berhasil, ada yang tidak, ada yang pamer kekayaan, ada yang biasa gitu loh. Nah itu yang biasa, yang nggak berhasil itu merasa minder. Jadi nggak usah minder, kita sama kok, kita mencari yang bukan yang itunya, Hmm. perbedaannya, tapi merasa kembali kita zaman SMA. Jadi ketika Ya, zaman SMA itu kan stratanya sama kita, Pak. iya. Teknisnya gimana? Sosial, Teknisnya, pendidikan. yang teknis. Nah, Itu menyangkut Hmm, rasa ya susah itu. nah, eh, iya itu udah susah. Jadi memang kenapa mereka ada di grup tapi nggak mau berani komen itu juga karena salah satunya itu yang di share ke teman-teman itu yang indah-indah gitu loh. Nah itu salah satunya yang buat buat minder. Nah makanya itu yang terkait dengan reuni ya, yang komunitas ya. Padahal Jadi kalau di biar SMA kan nggak ada indahnya. Indah kan teman SMP itu. SMA ada, Ada Suseno, Oh indah Poltek. iya tapi iya nur, iya. indah wes kalau SMP no indah. Eh, hmm. indah. Jadi itu ada yang merasa minder seperti itu. Tapi Kalau enggak lah. Tapi itu kan kita nggak bisa membatasi. Yang jelas ya, kalau kita melihat intinya gini. Tadi ngomentari Mbak Evi juga sih. Kalau kita nggak bukan ahlinya sebaiknya ya mungkin menahan diri untuk ikut ngomong. Itu yang penting ya. Menurut saya loh ya. Nah, tapi yang kedua adalah apa namanya? Kita menyadari setelah kita dari SMA gitu kita sudah kemana-mana nih yang lain ada yang ke sini ada yang ke situ ada yang jadi itu ada yang dan sebagainya udah kemana-mana punya pengalaman yang membentuk kita ini menjadi tidak Iya. seperti orang SMA ini kita sadari nah nah sekarang kita menjadi cari benang merahnya bahwa kita zaman SMA itu mau seperti apa lah kita yang penting cari itunya nah itu perbedaan-perbedaan itu menjadi kembali ke satu strata toh tadi apa Bang Jul kan bilang apa jenis Bang cakra manggilingan kembali ke nol Cakra lagi gitu Manggilingan. kan. Nah, kita kembali lagi pada zaman SMA. Coba suasana reuninya menurut saya dikembalikan ke masa itu. Jadi yang ego kita yang tadinya kita jadi pejabat, ego kita yang ada yang jadi itu buang dulu aja deh menurut saya. Tapi yang bisa mendorong partisipasi itu per grupnya masing-masing. Jadi ketika saya dulu bergaul dengan siapa, meskipun sekarang posisinya seperti apa, dia akan datang itu loh. Nah itu kita bisa merangkai per grup itu untuk bisa datang bersama-sama itu, Pak. Itu yang nggak susah Eh, katanya hari ini. Hmm. ya Hmm. mungkin itu salah satu strategi ya. Ya. Hmm. Nah, jadi harapannya kan kita mengeramai kembali ke masa lalu, tapi intinya gini, kalau kalau banyak acara-acara formal itu nanti itu dibatasin aja. Karena ketika Hmm. reuni itu pasti itu nggak menjadi perhatian. Yang menjadi Iya, perhatian adalah mereka ngomong masing-masing di grupnya iya. masing-masing itu. Ketemu kelompoknya, ketemu temen dulu itu loh ya. Nah, Hmm. ngobrol habis tuh yang acara formalnya udah hilang. Cuman Iya, aku iya. mau ngingetin Anggoro ini kalau nyanyi karaoke takutnya kena royalti loh. Mendingan tepuk tangan nanti tuh. Nyanyi gagak atau bebek apa. Itu royalti itu kan dikeluarkan ketika dilakukan di dalam kegiatan bisnis yang menguntungkan si penyanyi atau itu kalau enggak itu ya enggak. untuk pengamen dari royalti misalnya. Ya pengamen itu bisa Kalau kena royalti karena dia bermotif ekonomi kan nyanyinya. iya. Kalau kalau apa reuni yang lalu itu saya lihat banyak yang berangkat dan saya tidak, ya mungkin ada yang minder tapi saya tidak tidak punya pandangan oh ini karena minder gitu. Jadi kita datangi aja kan mungkin kelompoknya itu ojo sing yang kita sudah biasa bicara ya
kelompok itu toh. Nah, itu teman-teman yang lain tuh kadang itu datang juga bangga lah dengan prestasi teman-teman. Misalnya saya bangga dengan Pak Lubar, dengan Pak Adri, nah seperti itu. Jadi mungkin ada ya, tapi ya sebagian besar kayaknya seneng sih. Mungkin kendalanya itu ya kalau harus iuran, harus nah itu mungkin ya masih transportasi, masih iuran, nah itu juga kadang menjadi kendala juga. Terus Iuran tadi ya, enggak. jangan ngomong kalau nggak ahlinya apa itu ya Mbak ya. Jangan-jangan saya keliru ngomong. Saya nggak Iya, punya iya, ahlinya maksudnya apa-apa. gini, maksudnya tadi Nggak boleh ngomong. ijazah ijazah Jokowi palsu dan sebagainya, saya nggak ngerti itu ijazah palsu, makanya saya jarang ngomong tentang ijazah palsu gitu loh. Ya, kalau kita nggak tahu, mendingan daripada kita salah, Hmm. daripada kita salah, mendingan kita ya kalau itu Oh jadi gitu guyonan nggak apa-apa. maksudnya. Ya, ya, ya. Jadi kalau saya nggak tahu itu ijazah asli atau palsu sebelum sebelum itu diputus. Tapi Itu kan Tapi kayak tanya jadi guyonan Bagdul. apa? Makanya saya sering ngejar-ngejar guyonan wae untuk Iya. motong teman-teman yang udah terlanjur serius. Nah, ini masalahnya bahwa sering-sering di media ini kan kita nggak iso bedake. Mana itu serius, mana itu guyonan. Meskipun sosok ya ono gambare apa wajah guyu atau apa itu kan penerimaannya kan terbatas Om kalau di media, terutama yang di WA itu loh, di WA kita ini kan sehingga kan apa ya, jadi bingung ke kan gitu. Beda kalau kita ngobrol, kalau ngobrol itu kan pena, mau itu hal-hal yang berat sekalipun kalau ngobrolin nyantai itu kan ya nyantai kan gitu. Nah, jadi karena keterbatasan media itulah ya mungkin jumpa darat itu memang penting itu, go west rutin ini penting nih. Iya, kuwi wae, macam Gua ngono-ngono IKN wae. lagi. Nek kan kalau toh kita jadi pembohong kan ya pembohong yang jujur gitu loh. Iya. Kalau artinya bohong tapi teman-teman tahu bahwa itu bohong gitu loh. Bohong yang jujur itu, bohong Oke, jujur ya. ini sudah jam 21, monggo ini karena kontraannya apa? Zoom itu jam 21 lebih dikit katanya itu. Iya. Monggo kalau masih silahkan masih ada waktu sedikit. Ya, saya kira saya sudah cukup lah. Intinya Ya, bahwa masa lalu itu perlu dijadikan pelajaran itu sangat penting dan karena itu kan menjadi bekal kita untuk hidup di masa depan. oke. Terima kasih teman-teman atas segala perhatiannya. Ini ya sedikit apa semangat lah gitu menghadapi reuni. Kita memang harapkan dengan berdamai dengan masa lalu itu nanti kan pas reuni itu ceritanya masa lalu wae ben netral kan gitu. Iya, Kalau masa lalu itu kan ora ono beban kan gitu. Jadi pada waktu kita mengenang sekolahan, mengenang masa-masa kita apa rodok rodok beling-beling sithik nakalnya anak-anak, nakalnya remaja itu saya kira mungkin lebih afdol ya. Jadi formatnya Om Adi saya kira monggo nanti seksi acara. Oh, Mbak Evi seksi acara juga ya. Nah itu iya, lebih eksplor ke sana daripada kekinian kan gitu. Jadi lebih Lah lebih wong aku we masa lalu nek kanca-kanca we aku ora kenal lali kok. kabeh. Piye? enggak yang Tapi jadi Kudune iki itu jadikan kudune topik iki juga Mbak nganu, Afi. iya, kudune iki aku sing Dengan tidak kenal itu mancing-mancing, jadikan Kang topik. Jul. iya, Jadi harus ada tandemnya, harus Nah, ada monggo tandem monggo. apa iya. dua apa tiga gitu. Aku mancing-mancing Enggak, aja. nanti formatnya dibegitukan aja. Nah, Iya. ya. Masalahnya dulu waktu SMA itu gelasnya itu masih sedikit isinya. Sekarang udah penuh itu loh. Kadang-kadang karena udah penuh itu orang mau ngomong semuanya untuk mengeluarkan kebetulan ya susah. Unek-unek. Eh, Ya udah nanti kita temu darat lagi untuk bahas itu. Ya, Eh, by the way, ngosek iki sing arep Funwalk. Aku gitu Funwalk kuwi kan kemarin aku sempat ngobrol sama di WA sama Om Adi. Kepentinganku itu kalau aku harus punya kamar di sana, kalau anak-anak mau berenang kan kita jalan mereka berenang kan, si Hmm. cucu-cucuku itu. Masalahnya kalau dia tidak punya kamar untuk stay,
nunggu kita berenang, nunggu kita jalan, itu nggak nyaman kalau dia nunggunya di teras kolam renang. Enggak semua bebas renang, Mbak. Jadi mau Bukan. tidur dimanapun, nyemplung kolam renang itu gratis. Iya, Hmm. bener. Misalnya aku tidur dimanapun gitu ya, terus Iya, nanti aku pagi-pagi sampai ke sana. iya, Sementara aku jalan sama teman-teman itu iya. jalan. Kan bocah-bocah kuwi misalnya arep nunggu nang payung, di payung bawah payung aja. Enggak langsung jegur nih kolam renang kan enggak apa-apa. Barang-barangnya iki lho Om Adi, aduh, Oh, barang-barangnya nanti ditaruh di anu bisa barang-barangnya itu loh di kan guest house-nya ada kok. enggak barang-barangnya itu kan dia mungkin juga berenang terus habis itu kan biasanya gitu mereka itu berenang terus Bawa nyamil-nyamil renang aja snack barangnya. nanti terus ngapa-ngapain gitu loh. Makanya Enggak, kalau maksudnya tidak gini, ada, Mbak Evi. hmm? Kan itu guest house kan yang nyewa teman-teman kita sendiri. Mm-mm. Nah, nanti pas teman-teman kita itu kan pagi pada keluar semua mau acara, di guest house itu kan kosong itu loh. Meskipun ada barang-barangnya teman-teman juga loh. Nah, kalau barang-barangnya ditaruh di situ atau ditaruh di mobil dulu kan bisa. Sambil nunggu terus renang itu loh. Bisa itu tetap menurut saya. Mm-mm. Sangat memungkinkan loh masih. Hmm. Ya nggak tahu lah aku jadinya eh, sebetulnya kemarin-kemarin kan mau ngajak anak-anak mau rencananya ngajak anak-anak kalau dapat kamar di sana. Enggak, nanti tak teleponnya si kami. Posisi kamar itu Nggak dia udah bilang nggak ada ini nggak ada tempat kok udah. bukan. Maksudnya tidak ada tempat tuh yang nyewa siapa. Anu loh. Kalau Ya yang nyewa, udah dia bilang kamarnya dia udah disewa teman-teman kita jadi udah ya. nggak bisa. Nah, karena teman-teman kita itu kan bisa untuk berbagi waktu pagi itu loh maksudnya. Teman-teman pada keluar kan nanti yang teman-teman kita kan cowok semua yang di Gesos itu. Hmm. Ya Hmm. mungkin susu-susuku ya nggak begitu ini ya nggak begitu enak kalau Be- sama teman-teman eyangnya gitu. hmm. Cucunya ada berapa yang mau ikut? Empat. Kalian jadi ikut nggak yang berenang pati itu di Nirvana itu tanggal 24 itu? Saya kira kita akhiri dulu ya nanti. Nah, soal cucu Zoomnya mungkin nanti. Zoomnya sampai selesai nggak apa-apa, tapi ini forumnya kita tutup Ya, dulu nanti Ya. sampai ini apa berhenti Zoomnya. Demikian terima kasih teman-teman, Mbak Neng, Mam Flu, Mbak Evi, Mas Adi ini kita tutup dulu. Tak ada kesimpulan lah, pokoknya apik-apik ya. wae. Masa lalu yang positif kita pakai, yang negatif kita hilangkan. Ya. Demikian kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh.